Saudara-saudara sekalian, kita sebagai purnawirawan diajarkan dari sejak kita muda sebagai prajurit. Hari-hari pertama kita di tentara, kita diajarkan bahwa begitu kita menjadi prajurit, hidup kita, jiwa kita sesungguhnya sudah bukan milik kita sendiri lagi, bukan milik keluarga kita lagi. Jiwa dan raga kita sudah persembahkan kepada negara, bangsa dan rakyat kita. Angkatan 45 bukan saja dari tentara, bukan saja dari polisi, tapi harus dikatakan bahwa Angkatan 45 adalah generasi yang memimpin perebutan kemerdekaan kita. Mereka yang di kelompok bersenjata dan mereka yang tidak bersenjata tapi sama-sama berjuang, berkobar-kobar, cinta tanah air yang luar biasa, dan kepercayaan diri, percaya diri, karena mereka merupakan bagian dari suatu generasi yang berhadapan dengan negara-negara adikuasa. Waktu itu Jepang adalah adikuasa, Inggris adikuasa, Belanda pada zamannya adalah adikuasa, the Dutch Empire. Sebelum British Empire, the Dutch Empire sangat-sangat kuat. Generasi 45 adalah generasi yang merasa bahwa penerus dari perjuangan ratusan tahun dari semua suku, semua daerah, yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia tidak mau dijajah, kita digembleng oleh mereka. Itu yang tersisa di hati. Kita muda, kita siap segala-galanya kita berikan kepada negara dan bangsa. Elit kita kadang-kadang lupa dengan rancang bangun perjuangan pendiri-pendiri bangsa kita. Kita tunduk kepada kedaulatan rakyat. Karena itu kita mau berkuasa dengan meminta mandat dari rakyat. Meminta mandat dari rakyat. Kita tidak mau, TNI tidak mau berkuasa dengan senjata. Pak Harto tidak mau berkuasa dengan senjata. Beliau tampil karena ada vakum, karena ada krisis. Janganlah kita mau kutak-kutik kebenaran. Janganlah kita mau kutak-kutik sejarah. Kita patriot, kita kesatria. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Sebagai warga negara, kalau kita masih punya kemampuan, kalau kita masih punya semangat, kalau kita masih punya sesuatu yang bisa kita sumbangkan kepada negara dan bangsa, ya kita harus menyumbang apa yang kita bisa sumbangkan. Kita hargai semua sikap, semua pendapat, tapi tentunya kita harus belajar dari sejarah. Kita punya nikel terbesar di dunia. Kita punya boksit ke-6 terbesar di dunia. Kelapa sawit kita terbesar di dunia. Jangan kita anggap enteng kelapa sawit. Kelapa sawit sekarang sudah menjadi komoditas kritis, strategis. Setiap saya kemana, negara-negara mana, mereka minta, yang mulia,
tolong kelapa sawit Indonesia kalau bisa prioritas kepada kami. Mesir, Pakistan, India, bahkan Eropa. Ternyata dari kelapa sawit ada 65 atau 67 produk. Di antaranya kita bisa bikin BBM dari kelapa sawit. Negara kita sesungguhnya tidak perlu import BBM sama sekali dari manapun. Dan kita harus tahu, kita import BBM hampir 40 miliar dolar satu tahun. Padahal kita sebenarnya tidak perlu import. Dan saya dalam pemerintahan yang saya pimpin, saya bertekad bahwa Indonesia dalam 5 tahun akan datang harus swasembada BBM, harus swasembada energi. Semangat yang ditanamkan oleh Angkatan 45, semangat tidak mengenal menyerah, harus bisa. Merdeka atau mati. Berdiri di atas kaki kita sendiri. Kekayaan Indonesia harus di tangan bangsa Indonesia. Dan Angkatan 45 telah memberi senjata pamungkas yang luar biasa, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Saudara-saudara, salah satu program kita nanti adalah saya akan membangun minimal 100 sekolah berasrama. Sekolah berasrama ini biasanya di setiap negara sekolah berasrama itu adalah untuk yang terpinter. Itu tetap kita lakukan. Tapi saya akan bangun minimal 100 tiap tahun sekolah berasrama untuk keluarga yang paling tidak mampu. Karena saya bertekad untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang beca, anaknya tidak perlu harus jadi tukang pejak. Kalau bapaknya susah, tidak punya penghasilan yang cukup, anaknya tidak boleh terus. Untuk itu tidak ada jalan lain. Kita harus berani. Siapa berani menang, berani benar berhasil. Seleksi murid, syaratnya harus dari keluarga yang benar-benar tidak mampu. Dan salah satu teknik mereka, Kementerian Sosial, PAN-RB dan Badan Pusat Statistik, BPS, karena mereka yang punya data, adalah mencek rumah tinggal keluarga tersebut. Saya minta ditayangkan ada berapa calon peserta. Bisa kelihatan? Jadi ini, saudara-saudara, kalau Anda perhatikan, ini profil calon yang akan masuk jadi peserta didik. Namanya Naila, ya. Orang tuanya penghasilannya kurang dari 1 juta, padahal jumlah tabungannya 5 orang. Itu rumahnya. Itu rumahnya di kanan. Yang menarik bagi saya, rumahnya seperti ini, Naila masih bisa senyum. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan puna, ini perjuangan kita. Sisa hidup saya, perjuangan saya adalah untuk merubah nasib Naila di Indonesia. Kalau ada yang tanya apa mungkin? Harus mungkin,
Dan kita buktikan bahwa kita akan berusaha sekeras-kerasnya. Hanya dengan keberanian, hanya dengan tekad, hanya dengan keyakinan, dan hanya dengan tekad untuk memimpin suatu gerakan pemerintahan bersih, pemerintah yang anti korupsi, yang pemerintah yang bisa menyelamatkan kekayaan negara, Naila akan punya masa depan yang baik. Old soldiers never die and they never fade away. Selama masih ada nafas di badan kita, diajarkan oleh senior-senior kita, diajarkan oleh Patri, berjuang sampai titik darah yang penghabisan. Selama masih ada hajat di kandung badan, merah putih di dada, tidak akan pernah berhenti berjuang.